Baik, fase pertama kandungan, ibu mulai banyak berdoa, ayah mencari bekal-bekal terbaik. Baik, teruskan, sebentar, teruskan. Saya mau agak cepat sedikit ya. Dan ini sudah diseminarkan oleh para dokter kandungan. Ketika anak pertama kami juga, alhamdulillah saat dikandung, kita konsultasi ke bidan tentang keadaan rahimnya dan keadaan anaknya. Ternyata yang keluar statement mengejutkan. Gambaran yang benar tidak mungkin keliru dari Quran. Setiap orang tua, ibu yang tengah mengandung, ayah dalam kondisi menemani, diminta oleh Allah langsung untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Meningkatkan ketakwaan. Jadi sudah mulai rajin beramal soleh. Sudah mulai sholat dengan baik, baca Al-Quran, tahajud bersama-sama, sering berdoa, atau bahkan kalau tidak sempat, yang satu bangkit, yang satu yang lain misalnya, hadirkan amalan-amalan yang lain. Anda tahu apa yang terjadi? Kami saat konsultasi dengan dokter, spesialis kandungan, perempuan, ya, untuk periksa istri kita, dan Anda juga siapkan begitu. Masa perempuan yang ngandung yang periksa laki-laki? Kan aneh gitu kan? Ayo coba, ya siapa cari yang terbaik ya. Katanya ada mahram, katanya nggak boleh disentuh oleh yang bukan mahramnya. Masya Allah, Anda periksa anak Anda perempuan diperiksa oleh dokter laki-laki, kan nggak nyambung. Apa statementnya? Pak, ini ada penelitian kami terbaru. Ternyata kebaikan orang tua, kesalehan orang tua, saat anak dalam kandungan, itu akan berpengaruh langsung pada karakter anak. Langsung. Nasihat terbaiknya apa? Pak, mohon tingkatkan sholatnya ya. Pak, mohon tingkatkan bacaan Qurannya ya. Masya Allah. Gitu kan? Pak, mohon tingkatkan ini, tingkatkan itu, tingkatkan ini. Anda tahu apa yang terjadi? Kata beliau, sudah dibuktikan di Malaysia, dalam satu seminar, dalam satu proses, ketika dibacakan ayat-ayat Quran, itu posisi bayi berubah tuh sampai mau sujud begini. Diperlihatkan. Dan lebih sejuk keadaannya itu. Pulang ke rumah, demi Allah saya katakan, kita tingkatkan lebih dari yang sebelumnya. Ya, kita tingkatkan. Bacaan Quran, biasa dibacakan, sekarang ganti. Kalau kita lelah, ilkuan harus ada, ditempelkan di perut ibundanya, kemudian mulai dengarkan Quran. Terus seperti itu. Anda tahu apa yang terjadi? Ketika dilahirkan anak pertama kami, yang coba kami dekatkan dengan Al-Quran, ya, kita bacain lagi, sampai demi Allah saya katakan, saya sampai beli speaker aktif tuh. Supaya saat saya nggak bisa baca Quran, di ruangan itu Quran terus berputar. Sampai dengan hari ini. Itu kadang-kadang nikmat mas. Ya, kita beli speaker aktif, kemudian biarkan dia baca Quran terus, kasih USB. Demi Allah keadaan rumah tuh enak, gitu, sejuk, nikmat. Dan kadang-kadang jadi motivasi buat kita. Saya pulang tengah malam, semua sudah pada tidur. Jam 12, setengah 1. Begitu masuk, tiba-tiba ayat Quran sedang dibaca. Saya tunjuk-tunjuk itu. Kamu tidak dihisab. Masih baca Quran sampai malam ini. Saya yang dihisab belum baca sampai malam ini. Kita tinggalkan itu, kita wudhu, kita balik lagi. Kita sholat, kita baca Quran. Enak gitu suasananya. Dan apa dampaknya terhadap anak? Ketika dia dilahirkan, maka Masya Allah, kedekatannya dengan Al-Quran luar biasa. Saya pernah pulang, anak kami usia 3 bulan, 4 bulan. Begitu pulang, anaknya nangis luar biasa, nggak berhenti. Nggak berhenti, nangis terus. Saya katakan pada ibundanya, kenapa? Nggak tahu ya, kan, dari tadi begini. Saya bilang, coba ganti tuh suratnya. Saya amati, ganti dengan Ar-Rahman. Begitu diganti ke Ar-Rahman, dia diam. Dikembalikan ke yang tadi, dia nangis. Ternyata ayatnya sedang berbicara tentang neraka. Anda bayangkan. Jadi si anak punya rasa gitu. Ketika disampaikan, dia punya rasa. Punya rasa. Yang bapaknya belum tentu bisa mencapai itu gitu. Maka kami sepakat beri nama Muhammad Hamilul Quran. Muhammad yang diharapkan dekat bisa mengandung Al-Quran. Itu tidak cukup sampai situ. Saat kami tahsin bersama-sama, tilawah kita berdua, itu bisa merangkaknya karena mengejar Quran itu. Dia kejar itu. Dia kejar, dia ingin dapatkan itu. Itu indah itu teman-teman, itu indah. Ya. Dan kalau Anda biasakan kebaikan, lahirnya baik. Biasakan yang buruk, dampaknya tidak akan bagus. Maka dari mulai sejak alam kandungan, Anda tidak perlu menjadi seorang ustadz. Siapapun Anda terserah, silakan. Tapi Anda dekati konsep ini, Anda praktekkan dalam kehidupan. Bahkan tidak semua ustadz bisa mendapatkan ini. Bahkan saya pun tidak tahu, sekarang mungkin baik, ke depan kita nggak bisa lihat. Ya, bahkan menurut Allah belum tentu baik kamu. Kamu belum tentu soleh. Hanya aib kamu aja yang ditutup. Jelas di sini? Jadi, ketika kita mengharapkan anak-anak yang baik, satu, ya saya agak cepat sedikit ya. Doa, kemudian ikhtiar, mencari hal-hal yang bisa ditingkatkan, bisa berbentuk amal soleh. Amal soleh. Kemudian mencari juga bekal-bekal kebaikan saat dilahirkan. Saya cepat sebentar, satu poin lagi. Ya, baik. Alhamdulillah. Satu poin lagi, tinggal 5 menit ya. Kita jadikan 1 poin 5 menit. Anak akan dilahirkan, apa yang harus dilakukan? Mohon izin,
keterangan Quran, orang tua harus mulai membuat rencana, visi. Anak ini mau jadi apa? Mau diarahkan kemana? Misal, Anda punya rencana anak pertama harus jadi ahli Quran. Ahli kedua, jadi tafsirnya. Ahli ketiga, hafal hadisnya. Kalau bisa seperti itu luar biasa Anda ya. Jadi ayah, anaknya penghafal Quran anak pertama. Anak kedua misalnya penghafal tafsirnya. Anak ketiga hadisnya. Begitu Anda punya masalah di rumah. Kakak, ya Pak, ini ayatnya apa ya? Ini Pak. Adik, ya Pak, tafsirnya apa? Masya Allah. Adik, ya Pak, hadisnya. Masya Allah, itu indah di rumah. Pokoknya alisan sepi lah, gak ada pengajian gitu ya. Semua kumpul di rumah. Ini poinnya. Lalu setelah itu, Anda siapkan siapa gurunya. Siapa guru yang akan membimbing. Ditempatkan di mana dia. Karena itu Maryam ketika dilahirkan, diberi nama terbaik sesuai dengan harapannya. Dijauhkan dari godaan setan dengan doa kedua orang tuanya. Yang paling hebat, setelah itu dipilih guru yang cocok untuk mengajarkan pada harapan yang dimaksudkan. Dipilih Nabi Zakaria. Dibuatkan mihrab, sekolah tempat terbaik untuk ibadah. Apa yang terjadi? Ketika itu semua dilakukan, doa bersanding dengan ikhtiar yang benar, maka ridha Allah diturunkan. Kalau Allah sudah ridha, maka Allah yang akan memperhatikan dia dari mulai lahir sampai meninggal. Ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kafalaha Zakaria. Ketika orang tua berdoa sesuai dengan ikhtiarnya, maka diterima usaha itu oleh Allah. Diperhatikan dari mulai tumbuh sampai dengan dewasanya. Ketika dirawat oleh orang baik, perhatikan. Rizkinya pun Allah tidak akan ridha kecuali yang terbaik yang Allah berikan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba. Setiap Nabi Zakaria mengantarkan makanan ke mihrabnya, wajada 'indaha rizqa. Sudah ada di dalamnya. Saya sarankan pada Anda di rumah bisa memperhatikan anak, berikan yang terbaik. Tapi ketika keluar dari rumah, siapa yang bisa perhatikan? Anda kasih yang halal, tiba-tiba pergi keluar dapat yang haram. Ketemu teman yang nggak bagus. Yang paling aneh itu, yang paling aneh, ada orang tua yang berdoa kepada Allah, minta anaknya soleh, rajin sholat, jadi penghafal Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak mendekatkan dia dengan Allah. Sholat enggak, baca Quran enggak, dan yang paling hebat lagi, jadi ironi, sekolahnya justru dikelola orang-orang yang tidak beriman pada Allah. Gak akan nyambung. Gak akan nyambung. Karena itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saya belum selesai, kalau kita mau lebih jauh, nanti kita jadikan sebuah kurikulum, jadi nuansa pendidikan, akan melahirkan anak-anak yang bahkan tadinya matanya buta, jadi penghafal Quran terbaik, dan kata dokter ini mustahil sembuh, tapi tiba-tiba jadi sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ada orang tua yang cuma gendong anaknya dari Gaza, Masya Allah, di Palestina sampai ke Mekah, saking ingin mendapatkannya konsep pendidikan terbaik ini, digendong anaknya sampai di Mekah tawaf di Ka'bah, disimpan di halaq ke para ulama, jadi imam besar, Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama tadi Al-Bukhari, muridnya Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ditinggal oleh ayahandanya. Ibunya bekerja keras single parent. Malam-malam dibangunkan, usia masih kecil. Dimasakkan air supaya bisa tahajud malam harinya. Ditunggui ibundanya, disimpan di madhab para ulama. Diajarkan kurikulum ini. Sampai hari ini masih dikenang namanya. Anda, fasilitas lengkap, keluarga ada, pasangan ada, lebih daripada yang dulu. Masya Allah, kita harus lebih bagus dibandingkan dengan itu. Harus lebih baik. Karena itu kita coba turunkan insya Allah. Kemudian kita jadikan pembelajaran dalam kehidupan. Yang mudah-mudahan insya Allah, anak kita semua termasuk kita ada dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak cukup dengan amin, mesti ikhtiar dulu ya. Ikhtiar dulu, turunkan dulu, pulang dari sini berubah dan sebagainya. Sekira saya cukupkan dulu untuk pengantar barangkali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.